Lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan, tentang bagian sesi kedua yang judulnya, pernahkah Anda mendengar ada yang menolong kita? Yang semalam sudah kita dengarkan season pertamanya, yaitu mengenai Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Nanti kita yang kedua ya, Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari season yang kedua, kita memuji Tuhan dari nomor 2, dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Ya, kita lanjutkan dari nomor 3. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan daku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Ya, satu lagi kita memuji Tuhan. Nomor 1, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Setelah ini kita mendengarkan firman Tuhan dari untuk season yang kedua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yuk kita menyembah Allah kita. Ada bagian hidup kami, tubuh dan roh kami. Ada bagian di bumi, ada bagian di sorga. Ada iblis musuh kami, tapi ada juga Yesus penolong. Kami berdoa, apakah kami sudah di pihak Tuhan Yesus atau di pihak iblis? Kenapa begitu banyak Tuhan Yesus tuliskan mengenai cerita iblis dalam Alkitab ini? Buatlah hati kami menangkap bahwa ini sangat berbahaya. Itulah membuat kami begitu dekat juga dengan kuburan. Buatlah kami dapat melihatnya. Demikian jugalah kami dekat dengan adat kami yang kami warisi dari nenek moyang kami. Buatlah kami dapat menangkapnya sehingga kami tahu kami bukan lagi barisan iblis ini. Karena barisan iblis ini sedang berjalan ke dalam titik akhir. Mereka berjalan menuju tempat mereka dan membawa orang-orang yang bisa dibujuknya. Tetapi Yesus Tuhan kami juga sedang berjalan membawa kami ke surga. Dua perjalanan ini, dua cerita ini, dan kami menontonnya supaya kami dapat memilih yang menuju surga. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bangun, karena tidak ada satu orang pun kami bisa membangunkan kami dari tidur. Kalau kami tidak dibangunkan oleh Yesus, itulah artinya sudah meninggal. Tapi Tuhan buat kami tertidur, dan Tuhan juga membangunkan kami pada pagi hari. Engkaulah yang masih memberikan waktu ini, supaya kami tahu pasti kami berjalan menuju surga. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamat kami yang ada di tengah-tengah kami. Karena kalau Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah kami, tidak ada bedanya pertemuan ini dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Tapi engkau berjanji, kalau kami mendiskusikan namamu, engkau ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Markus. Kalau Markus ini rajin kali dia menceritakan setan. Jadi Anda bisa berpikir, kenapa banyak kali diceritakan cerita setan dalam Alkitab? Kenapa enggak diceritakan cerita Allah saja? Tapi kalau Injil Yohanes, dia satu kali pun enggak mau menyebut setan di dalam Injilnya. Tapi kalau Markus itu jagoan ceritakan
Tiap hari setan mau dicakapkannya. Ya, tadi saya pikir-pikir, lupa saya. Siapa membawa orang ke surga? Siapa membawa orang ke neraka? Ya, kalau bus ini bawa kita ke perapat kita. Kalau angkot dari Padang Bulan ke Medan itu 103 kemana kita dibawanya? Ya Pancur sama ke tempat lain lah. Inilah kita coba baca Matius 25 tadi dalam pikiran saya. Lupa lagi saya tadi. Matius 25 ayat 41. Jadi bisa kita nanti menangkap pikiran Markus ini, kenapa dia menceritakan tentang banyak kali tentang setan. Matius 25 ayat 41. Saya tuliskan sini. Matius 25 ayat 41. Ini cerita akhir perjalanan. Coba baca bahasa Indonesianya, apa isinya? Loh, nggak ada yang sekolah di sini. Dan ia akan berkata juga, Dia nanti bahasa Toba lah maunya. Oke, mari. dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iya. Jadi neraka itu bukan untuk manusia. Setan bawa anggotanya ini ke neraka. Datanglah yang menolong, begitu ceritanya. Kayak tadi malam. Berminggunya dia. Tapi orang berminggu ini pun perjalanannya ke neraka dia. Makanya pindah dari 103, pindah dia ke nomor yang lain. Bahasa Bataknya kemana? Dungi doron nama tu akan nabi hapiranga. Lau mahamu sien julokon kamu akan na binuruan tu api saling meleka. Na pinature di simulisi do diakta sulusuana. Iya. Jadi iblis itu neraka itu dipersiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Tapi satu kata di situ penting, orang terkutuk. Ya, mana tahu nanti Anda sudah lama jadi orang Kristen, Anda akan tahu yang mana yang masih kutuk ini ada di atas kepala keluargaku. Baru orang terkutuk ini sahabatnya katanya iblis ya. Begitu dalam cerita ini. Baru mereka dibawanya. Dan ia akan berkata, ini Yesus ya, ini kan cerita akhir zaman. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya. Maka Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Enyahlah daripada aku, ini kata Tuhan Yesus. Hei kamu orang-orang terkutuk. Makanya saat datang setan, ada kutuk. Jadi saya kadang-kadang salah, tapi kurasa lebih banyak benarnya. Dia sudah dari orang Kristen, tapi kutuknya dari iblis itu enggak lepas-lepas dia. Kelihatan terus, ini kutuk, ini bukan berkat. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah daripada aku, hei kamu orang-orang terkutuk. Jadi orang berdosa di sini namanya orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal. Neraka yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi rajin kawan ini mencari anggotanya. Rajin setan ini mencari anggotanya. Bahkan di gereja pun tadi malam dicarinya. Dirasuknya di situ. Dirasuknya artinya menjadi sahabatnya. Didiaminya tadi ya. Jadi neraka itu untuk iblis
Surga itu untuk yang duduk sebelah kanan Allah, itulah Yesus Tuhan kita. Manusia inilah yang sedang dipilih. Sedang dipilih masuk terkutuk atau masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya bukan soal agama. Saya mau cabut dalam pikiran kita itu agama. Bukan agama mengenai iblis dan Tuhan Yesus. Ya, itunya di sini yang diceritakannya. Iya. Semua tadi malam bisa tidur kah? Bisakah? Ya, jangan tanya saya. Orangnya memang aneh ya. Orangnya memang aneh. Tapi masih bisa ya. Nanti bisa dibayarnya ya. Paling saya sulit tidur. Ya, jadi bisa Anda tahu kalau tidur pun kita nggak bisa, bangun pun kita nggak bisanya. Maka setiap harinya kita dibangunkan oleh Yesus, ditidurkan oleh Tuhan Yesus. Hanya dalam 8 jam, itu masih hidup. Kalau dalam 5 hari dia nggak bangun bagaimana? Oh, itu perlu liturgikan begitu acaranya, kan begitu ya. Nah, karena sudah lewat dia. Nah, makanya ada kesempatan, itulah saya mau ceritakan sekali ini. Karena otak saya ini cuma satu, penuh. Kemurahan Allah itulah aku pikir. Kemurahan Allah itulah maunya turun kepada kemurahannya ini, aku pikir. Kalau kapan jahit tidak. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan digenapi. Lain imannya, ya, karena ada perjanjian Allah dan dia akan genapkan. Mungkin Anda nggak bisa pegang. Anda hanya hidup, Tuhan inilah kemurahan. Kemarin kan dia pergi ke gereja ya. Nah, kan kemurahannya jumpa dia dengan Tuhan Yesus. Akhirnya diusirnya lah setan itu. Ya. Jadi nanti kalau kita berjalan, aku ini berjalan menuju neraka atau aku ini berjalan menuju surga. Angkotku ini masing-masing mau bawa aku. Iblis ini mau bawa ke neraka, Tuhan Yesus ini mau bawa ke surga. Aku ini di mana? Ya, dan penumpangnya semua siapa? Kambing, lembu, enggak manusia. Nah, inilah dia. Makanya datang penginjil itu, saya ulangi sekali lagi. Itulah sebabnya maka saya masih sampai di Tanah Karo, karena itulah yang kasih Tuhan. Orang itu sedang ke neraka. Aku bilang, waktu aku sekolah teologi, ke neraka, aku bilang. Sambil aku menangis, aku bilang, tidak bisa mereka ke neraka. Aku akan pergi ke sana supaya mereka memilih Yesus, supaya mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kau bisa pergi, pergilah. Maka pergilah aku dan istriku dan anakku mengabarkan Injil supaya yang sedang dibawanya ke neraka ini, ku stoplah di tengah jalan. Bergulatlah kami dengan setan ini. Nah, begitulah ceritanya. Makanya kita jumpa. Ya, mari kita lihat lagi cerita. Tapi sudah tahu ya, ini nanti dihafalin. Ya, karena kita ini sedang berjalan. Karena ujungnya kan cuma satu kan. Kalau tidak neraka, di surga. Ya. Kalau tidak neraka, kita ulang-ulang. Karena kita ini kan senangnya mudah-mudahan ke surga. Kan gitu. Ya, itu berarti kalau mudah-mudahan dia ikut ke Ambarita bagaimana? Di Medan dia. Ya, kenapa kok nggak ikut katanya? Nggak mau lagi mobil katanya, kan nggak ikut dia. Nah, makanya ada sesuatu kepastian gitu. Ya, mari aku masih itu tadilah dalam hatiku ya, dan itu karena aku mau Anda mengerti siapa aku. Ya, aku itulah dia. Kalau di Kawan Jahe aku khotbah apa yang dijanjikan Allah, jangan Anda sanksi. Pasti akan digenapinya semua. Ya. Tapi ada satu lagi yang lain. Kami bukan hidup dalam janji, Pak. Tapi kami hidup dalam kemurahan Allah. Mirip, tapi tidak terlalu sama. Tetapi ujungnya juga surga dan neraka. Itulah makanya saya suka menceritakan Injil. Jadi, Anda sudah sarapan semua?
Mudah-mudahanlah pula. Iya. Anda sudah sarapan? Ya. Coba ceritakan apa tadi sarapannya. Telur. Ini kan cuma telur, apa lagi? Jangan lupa telur, nasi kan. Kalau sarapan nggak pakai nasi boleh? Boleh. Sarapanku tadi aku bubur, baru telur, baru roti, baru madu, baru skipi, baru teh pahit 2 gelas. Kan bisa diceritakan. Nah, kalian apa tadi sarapannya coba? 1. Nasi gitu kan kok kuat. Atau nggak pakai nasi tadi? Oke, nasi kita apa lagi? Telur, oke. Sayurnya itu kan bisa banyak ya. Ya, Jepang, oke. Ya. Nggak punya sambal? Sambal juga ya. Sudah kita makan? Nah, sekarang kutanya, Anda orang berdosa? Betul. Upah dosa apa? Betul. Anda sudah selamat kah? Mudah? Ini setan ini. Iya, ini setan yang mengatakan perkataan itu. Karena aku masih lengket Martin Luther dalam hatiku sebagai pemimpin Lutherannya. Ya, pas aku ikut kelas dan pas topiknya Martin Luther, kenapa berdiri gereja Lutheran? Kenapa berdiri gereja Protestan? Satu kata yang paling penting bagi dia. Walaupun dia sudah ngajar terus, tapi di dalam hatinya dia sebagai ahli hukum Geneva ya, kan jago kali Martin Luther itu. Tetapi dalam hatinya terus, aku masuk neraka. Terus tiap hari ngajar dia, berdoa dia, berpuasa dia, tapi hati nuraninya belum pernah mengatakan kamu pasti masuk surga. Tak pernah. Pada suatu hari yang dalam ceritanya itu datanglah hujan petir dan di situ dia mau hampir pingsan memikirkannya. Ini kutu Allah, pingsan dia, saking takutnya berjumpa dengan Allah. Dan dijalaninya lah hidup yang demikian dengan sebagai pimpinan Roma Katolik pada waktu itu. Tetapi akhirnya dia menemukan satu firman Tuhan, itulah Roma pasal 1 ayat 16. Bahwa dalam iman kita dibenarkan. Sejak itulah dia mulai keluar dan dia bahas dan sudah itu dia nggak pernah lagi takut. Dia dapat berkata, aku sudah dibenarkan di hadapan Allah. Seperti Anda tadi, sudah aku sarapan, boleh diceritakan. Nah, hari ini perkataan iblis, jangan lagi kita bawa. Kalau memang belum, katakanlah, belum. Makanya Paulus juga sama. Mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus dalam surat Kolose, kurasa. Surat Kolose ya, nanti ceritanya dalam cerita ini. Jadi kalau kita khotbah, saya rindu juga Anda bisa khotbah. Ini kan penjelasan. Kujelaskan. Nanti ku tutup dengan cerita storytelling namanya. Di mana fakta cerita ini? Ya. Tadi Anda sudah sarapan? Sudah, aku begini kan semua cerita. Kolose itu apa dikatakannya di sini? Jadi ada satu di dalam diri manusia itu rupanya berbeda dengan lembu. Lembu itu nggak ada hati nurani namanya ya. Conscious dalam bahasa Inggrisnya. Ya, hati nuraniku menuduh aku. Rohku itu adalah pelita bagi Allah. Menerangi semua. Nggak bisa. Itulah pengalaman Martin Luther. Jadi kalau kita ini di gereja Protestan, Anda ngerti, karena pergumulan itulah terjadi dalam Luther. Karena Martin Luther mengatakan, aku belum diselamatkan. Dia pindah dari sini. Satu kali pun tidak. Tetapi akhirnya peserta dia katakan, oleh iman kamu dibenarkan. Barulah dari situlah dia berangkat dan dia tidak lagi pernah mengatakan. Makanya orang Lutheran sebenarnya nggak bisa mengatakan mudah-mudahan ke surga. Kalau memang asli kita Lutheran ya.
HKBP kan Luther kan? Martin Luther. Nggak tahu nanti lu Anda. Ya, Martin Luther. Kalau kita GKMI, ini kepastian keselamatannya itu nggak terlalu banyak dibicarakan, tetapi dari kasihnya ketahuan, oh orang ini orang Mennonite. Itu Amis namanya. Di Amerika Latin, Anda klik saja Amis akan keluar bagaimana cara hidup orang itu. Jadi sebenarnya nggak ada kalau kita ini dari Lutheran. Apalagi dari Calvinis. Tak ada satu pun boleh berkata, mudah-mudahan. Ini sangkutnya semua di tengah-tengah pengajar-pengajar di gereja. Kalau berdirinya itu nggak pernah. Mari kita lihat Kolose 1 tadi. Kolose 1 ayat berapa ya? Ayat 13. Makanya kita ini kan nggak mudah-mudahan sudah sarapan. Atau Anda berani katakan, aku mudah-mudahan sudah sarapan Pak katanya. Oh ini mungkin perlu dibawa ke rumah sakit. Jiwa dia ini sudah kenyang pun dia nggak tahu. Kenyang. Orang sakit jiwa, karena nggak pernah melayani di rumah sakit jiwa. Saya kan lama di rumah sakit jiwa melayani di Indonesia dan termasuk di Selandia Baru. Waktu di Selandia Baru pun aku masuk rumah sakit jiwa, karena itu kupilih dalam pekabaran Injil, ku masuk rumah-rumah sakit jiwa orang-orang New Zealand itu. Mari kita baca. Ia telah, 1, 2 ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap. 1 dulu. Tadi kita belum sarapan, sekarang sudah sarapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap. Ceritanya nanti kita baca. Apalagi? Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Berarti 2 kerajaan. Kalau kita belum pindah, kita masih di sini. Ketiga, berikutnya, kedua, ayat 14 ya. Di dalam dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa kepastiannya, ada telah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Ini harus kita tahu. Tapi kalau aku belum, itu lain ceritanya. Ya. Ada yang ditanyakan sampai di situ dulu kah? Oh jadi keselamatan itu Pak telah atau belum? Dari kuasa gelap itu telah dilepaskan atau belum dilepaskan? Bagaimana bahasa tobatnya? Pakai kata apa dia? 13. Ainunga diroro kita sian gomgoman ahulumani. Jalan diperusak kita ubagasan arajami anak ahulungan dirokana. Oh, apa tadi? Ainunga diroro. Ya. Kan. Sian gomgoman ahulumani. Iya, jadi sian gom-goman ya. Jadi ditutupinya dia. Itulah Markus pasal 5 nanti kita baca. Sudah itu bagaimana kan? Jalan diperusak dan Dilepaskan. Ya. kita ubagasan arajami anak ahulungan dirokana. Iya itu dia. Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Sesudah itu kita merdeka, dilepaskan, berdirilah Kerajaan Republik Indonesia. Tidak ada mudah. Dari mana katanya mudah-mudahan dia ke surga? Muncul di tengah-tengah ajaran gereja. Ya. Baru yang kedua apa? Mengenai dosa. 14. Di bagasan ibana do arong pikita kaliwauni lima kasesani akan dosa. Itu apa sulit ya? Di bagasan ibana do arong pikita kaliwauni lima kasesani akan dosa. Oh, dia pakai sesa ya? Iya, dilenyapkan. Iya, itulah dia. Dari mana datangnya mudah-mudahan? Pasti jawab kita dari mana? Dari simbolis tadi. Kembali lagi ke Taman Eden dulu. Nah, inilah dia. Akhirnya amanlah semua masuk neraka karena mudah. Nah, hati-hati. Jadi kalau nanti kita pulang, entah Anda nanti lepas atau tidak lepas,
Aku tadi kan imanku apa? Kemurahan Allah lah aku pikir. Ya, ya. Jadi tidak ada perkataan mudah-mudahan ya. Mulai dari sejarah gereja Protestan, pasti dosanya sudah diampuni. Pasti dia sudah lepas dari kuasa gelap. Mari kita baca Markus pasal 5. Kan di situ jumpa kita ceritanya. Ini keadaan Markus pasal 5. Ya, jadi besok kalau kita jangan lagi katakan mudah-mudahan dosaku diampuni. Tuhan itu kan berkemurahan. Jangan ya. Itu bukan perkataan Alkitab. Itu perkataan simbolis menipu. Markus pasal 5. Markus pasal 5 ini ceritanya kita apa itu digom-gomi tadi, Pak? Kalau toba kan istilahnya gom-gomnya. Oh, itu digom-gomi. Oh, itu begitu, Kak. Tapi nggak terlalu pas, kurasa. Cocok kah digom-gomi nang bahasa tobanya? Oh, itu dikuasai. Oh, kalau pengertianku bukan. Digom-gomi itu dinaungi. Kan itu benar. Aku yang benar. Digom-gomi itu dinaungi kutuk dan dinaungi kuasanya. Sehingga dia tidak bisa melihat dari mana datangnya berkat dan dari mana datangnya bisa pertolongan. Seperti waktu tadi dia datang ke apa itu sinagoga itu, rumah doa itu, nggak tahu dia kemana-mana. Pokoknya di sini aku sudah biasa digom-gomi dia. Gitu. Anda bisa bayangkan orang berdosa itu seperti itu beratnya melepaskannya. Makanya tadi aku bilang dikuasai itu nggak terlalu pas. Kalau dikuasai, jangan kau pergi sepak bola kan gitu. Ini begini dia digom-gominya. Seperti di dalam dia dinaungi oleh. Makanya di dalam Alkitab yang lain, dibayang-bayang kuasa maut. Di lembah kekelaman katanya. Itulah dia. Jadi kalau tidak ada pencerahannya, aku ini sedang digom-gomi ini. Aku ini dinaungi ini. Mungkin Anda belum pernah seperti saya. Saya waktu di Surabaya naik angkot. Waktu semua preman ini naik, aku sudah tahu ini preman semua. Pasti mobil ini tidak akan menuju Perak pelabuhan di Surabaya. Pasti, karena sudah kulihat kiri kanan inilah namanya digom-gomi. Dan mobil ini jalan terus. Angkot ini. Begitu sampai dalam tujuan sudah dijanjikan ya. Langsung mereka turun semua, supirnya juga disuruhnya turun. Jadi saya lah jumpa dengan preman-preman ini, dia akan menguasai, meminta uang. Ini namanya digom-gomi. Sudah tahu aku, ini berbahaya ini. Akan nggak aman. Makanya kita nggak pernah rasa aman waktu kita masih digom-gomi oleh kuasa kegelapan itu. Baru di dalamnya menunggu kutuk. Begitu turun dari mobil itu, aku sudah tahu apakah nanti ini berkelahi, ataukah ini minta uang, atau barangku ini akan dirampok. Ini sudah ada dalam keadaan dikutuk. Ya, tapi Tuhan masih berikan seperti tadi. Kuatnya janji itu nggak tangguh dalam hatiku. Dulu aku punya lem kebal. Kalau 4 orang seperti ini, siapnya gitu. Ya, tapi apakah itu dipakai kembali, atau dipakai janji Allah ini, pergilah jadi semua bangsa, aku menyertai kamu. Baru saya langsung ngomong sama dia. Ini pendeta. Sudah aku bilang tadi ke sana, kenapa kalian bawa ke sini? Ini barangku, jaga, kau harus tanggung jawab. Akhirnya diam dia. Ya, sebagai orang Kristen kan kita tahu tadi diborongnya mobil itu ya. Inilah uang mobil tadi. Saya bayar sebagaimana supaya jangan dia rugi. Ini digom-gomi kita. Dalam hati kita nggak tenang, tapi kita sudah tahu ini dalam keadaan bahaya, tapi nggak ada yang bisa menolong. Jadi kita digom-gomi setan itu, dalam bahasa Indonesianya dikuasai nggak terlalu bisa ya. Ya, seperti dijajah. Kalau dijajah itu kan lain, ini kan digom-gomi seperti tadi di mobil aku ini sudah pasti perampok, ini perampok, supirnya sudah dikodenya, belok kanan, belok kiri, dan aku di dalamnya nggak aman hidupku. Jadi selama orang yang digom-gomi ini sebenarnya demikianlah. Makanya dicobanya menenangkan hati, menghormati orang tua, pergi ke kuburan, kasih bunga, macam-macam. Supaya kutuk yang sedang menaungi hatinya ini bisa keluar. Padahal tak bisa keluar.
Nah inilah artinya digonggomi tadi. Jadi tidak ada mudah-mudahan. Mari kita baca cerita ini. Ini saya pandang ceritanya, saya baca dalam bahasa Indonesia, dan Anda tolong perhatikan digonggomi dia, dikuasai, dan kapan dia bisa lepas, dan sesudah lepas itu apa ceritanya. Makanya tadi kutanya, apa cerita Anda sarapan? Cerita sarapan pun kita ada. Cerita digonggomi setan, kalau memang benar kita sudah lepas, masa nggak ada ceritanya? Makanya kemarin mereka langsung takjub kepada Yesus. Aku sejak orang Kristen gak pernah takjub sama Yesus, Pak. Yang biasa aku hanya tahu ikut Yesus ke gereja, pulang karena bapakku katakan demikian. Sama pacar kita saja kita takjub. Ya, ini apalagi yang bisa membebaskan kita. Nggak ada kita sedikit pun takjub. Makanya pindah agama sama dia gak jadi soal. Karena bukan Yesus yang menjadi persoalan, agama yang menjadi persoalan. Pindah-pindah kan namanya saja, tapi bukan oknumnya. Itu membuatnya. Mari kita baca, dan ini cuma kita lihat. Tema kita apa? Ada orang yang bisa menolong Anda. Jadi kalau nanti Anda masih digonggomi dalam situasi yang berat, ya, Anda langsung tahu, oh ini aku sedang berada seperti ini. Sama dengan cerita ini. Maka Yesuslah yang akan dapat menolongnya. Satu kata ini kita nggak boleh lagi bawa kemanapun. Mudah-mudahan. Dosaku sudah diampuni, dan mudah-mudahan aku masuk ke dalam kerajaan surga. Itu tidak ada di dalam Alkitab kita. Jadi dari mana datangnya? Kurasa dari mimbar masing-masing. Mimbarnya juga yang mudah-mudahan. Kalau yang benar enggak. Kalau memang asli dia Martin Luther. Kalau memang asli dia Calvinis. Dia kapan pun nggak pernah katakan mudah-mudahan aku ke surga, kata Martin Luther. Jadi kalau kami orang Calvinis ini akan katakan Allah telah memilih kami. Keselamatan itu pasti, tidak ada yang bisa merebut kami. Jadi nggak ada kata mudah-mudahan. Mari kita baca, ini kita lihat tadi gom-gomnya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ini cerita kerasukan setannya bukan di rumah ibadat ya. Di mana? Di gereja, di kuburan. Makanya sering juga kita takut ke kuburan ya. Karena kebayangan kita ada setan di kuburan itu. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ini kekuatannya. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Hebat kuasanya setan di sini diungkapkan. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Apa alasannya? Karena memang dia dari dulu adalah si pembunuh. Karena itu dia suka memukuli dirinya itu. Makanya setan mulai menyiksa sejak kita hidup. Ya. Baru berikutnya, ketika ia melihat Yesus, lain lagi ceritanya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Setan pun menyembah Yesus. Kalau saya pakai kalimat, setan takjub sama Tuhan Yesus. Ya, itulah yang kita bisa lihat sini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hei Yesus, anak Allah, yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Karena belum sampai waktunya. Takjub dia, sujud, menyembah, mengaku bahwa Yesuslah Allah yang maha tinggi. Kalau kita sama kita siapa Yesus? Nanti kan ada PA. Jadi coba nanti dalam PA ceritakan siapa iblis, siapa Tuhan Yesus, siapa manusia. Boleh kita ceritakan. Berikutnya, cerita berikutnya, ayat 8.
Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hei, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Asal datang Yesus, dikeluarkannya roh jahat dalam diri manusia itu. Ngeri juga ya. Manusia ini ada roh jahat di dalam dirinya. Dikeluarkan Yesus. Rupanya ini enggak membawa manusia tadi sehat. Oke, kita pelan-pelan. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Jadi nama setan di sini bukan nama sebenarnya. Legion itu artinya satu batalion ke tentara orang Roma. Bukan legion itu nama setan, ini menunjukkan jumlahnya. Maka dipakainya kami ini namanya legion. Maka disambungnya di bawah. Karena kami banyak. Legion bukan nama setan. Menyatakan jumlahnya banyak. Jadi bukan satu. Wah, Anda bisa bayangkan satu orang, satu batalion iblis ada di dalam hidupnya. Makanya nanti dalam cerita babi-babinya kan 2000 babi langsung tenggelam jiwanya. Karena satu batalion itu kurang lebih 3000 sampai 6000 tentaranya orang Roma. Itu namanya satu batalion. Tapi mereka namanya satu legion. Satu grup militer orang Roma itu 3000 atau sampai 6000. Baik, kita baca. Berarti banyak ya. Ia memohon. Setan ini memohon. Dia juga berdoa sama Tuhan Yesus. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi setan ini punya otoriti dalam daerah tertentu. Makanya hantunya Medan atau hantunya Kaban Jahe nggak punya kuasa kalau dia datang ke Samosir. Hantunya Samosir kepunyaan orang di Ambaritanya ini. Karena dia punya daerah karena dia cuma malaikat, bukan Allah yang maha kuasa. Jangan kami usir dari daerah ini. Ya, jadi setiap daerah rupanya ada pengulunya di situ. Makanya namanya dulu ada pengulu. Makanya di kampung kami, kalau ini bulan 6, bulan 7, itu akan dirayakan dia. Disembah dia sebelum menanam padi. Baru nanti sesudah padinya mau dipanen, juga dikasih makan dia. Waktu saya di Tibet, nggak ada bedanya sedikit pun kebudayaan itu di Tibet sama di kampung kami. Saya sangat terkejut waktu melihat mereka. Oh, ini kok berasal begini gitu. Karena dia punya daerah. Kan gitu di sini. Janganlah kami usir dari daerah itu. Jadi daerah Anda bisa banyak iblis. Daerahku kurasa sudah kurang sekarang. Mula-mula aku mengabarkan Injil. Persoalan di kampungku yang paling drastis bagi aku adalah pembunuhan di kampung. Silap, salah mengerti, karena perjudian, dibunuh, kematian, kerasukan setan, perceraian, perjudian. Itu paling banyak waktu mula-mula saya di kampung kami. Tetapi sekarang boleh kukatakan, mungkin satu pun tidak ada lagi. Karena kutu itu sudah diambil. Nggak lagi ada di daerah kami. Ya, udah berubah. Seperti dulu, jangan kan boleh main judi lah, main inilah, main. Tapi sekarang mereka nampaknya sudah lagi di bawah kutu kuasa iblisnya itu. Karena ini Pak punya daerah daerah tersendiri. Oh begini gitu. Ya kemungkinannya karena Injil sudah banyak, kutu sudah semakin berkurang. Jadi boleh kita akan melihat sedikit, oh begini rupanya. Apalagi di dalam keluarga aku. Tahu kali aku bagaimana perubahan kami. Kalau bapakku jagonya, semua harta dihabiskannya judi. Semua. Aku juga, familiku semua juga narkoba dihabiskannya lagi hartanya. Tidak ada aman. Penyakit terus nggak berhenti-berhenti. Tapi sekarang boleh kukatakan, kutu itu sudah, apa tadi namanya, gom-gomannya. Naungan kutu itu sudah mulai diambil. Makanya kalau aku ke negara-negara lain, ngerti aku. Oh enak kali kampungmu ini, aku bilang.
Iya, tapi dalam hatiku apa? Sudah lama kau tidak hidup di bawah kutu, aku masih ada di bawah kutu hidupku. Gitu. Katakanlah dalam umpamanya HP ya, kedai-kedai kopi kan di sana, diri apa? Nggak ada orang yang langsung mengambilnya. Hey, this is your mobile. No, nggak diambilnya. Oh, begini orang ini aku pikir. Kalau di kampungku bagaimana coba? Dijarmuskan langsung. Oh. Karena dia nggak dibawa kutu lagi. Dia nggak mau mendatangkan kesusahan bagi dirinya. Kan mendatangkan kesusahan kalau yang kita bukan punya, kita ambil kan menyusahkan. Ada jemaatku, susah kali dia sesudah dia berbuat kesalahan itu. Takut kali dia. Itu kan kutu mendatangkan tidak damai sejahtera. Tapi sudah berubah. Oh, makanya senang aku bukan orang Kristen yang aku sudah ke surga, aku diberkati, aku bukan orang seperti itu. Aku mau melihat kebenaran Alkitab ini. Benarlah ini ya. Maka tadi ku dengarkan kali bahasa toba itu. Oh ini mereka pakai dalam istilahnya. Ya, digunggungi kita coba bayangkan. Seperti aku tadi di atas mobil. Anda bayangkan 1 jam itu sudah tahu aku ini perampok semua. Dan aku sedang dibawanya. Kiri kanan. Aku sudah tahu jalan itu salah. Tapi nggak bisa aku buat karena dia berkuasa di atas kampungnya itu. Rupanya ini preman semua mengangkut penumpang ke kapal supaya dia dapat dapat uang tiket gitu. Aku sudah tahu, begitulah keadaan kalau kita belum diselamatkan. Sedang kita ada dalam hidup ketakutan kiri kanan. Tapi kalau sekarang tidak lagi. Kalau kau gum-gumi aku pun sudah kau tahu siapa aku. Jadi lepas dia. Mari kita lihat lagi berikutnya. Ayat 10 tadi menarik. Iblis itu memohon. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi setiap daerah ada roh jahatnya di situ. Makanya penginjil itu nggak gampang hidup ya. Anda tahu ya, kalau datang ini, ya jadi aku tahu kalau aku masuk satu daerah. Ya. Makanya kalau ke Tibet, begitu berangkat dari Kabanjahe, aku sudah tahu di mana nanti aku berakhir. Tinggalkan Medan, Singapura, Hong Kong, China, landinglah pesawat di Tibet. Wah, aku pikir. Karena itu musuh yang paling berat ya. Nama kota kami tinggal saja, Lhasa. La itu berhala, Sa itu tempat, itu bahasa mereka. Tempatnya berhala semua. Asal kita masuk sudah berhala. Pintu depan berhala, ini berhala, pintu hotel berhala, masuk restoran berhala, minum di kedai kopi berhala. Sebelum ditaruhnya teh kita sudah duluan dikasihkan kepada berhala. Dimasukkannya jarinya yang ini yang tadi. Dimasukkan gini baru tegirkannya baru dikasih sama kita. Tak pernah, karena itulah kerajaan pada saat itu. Anda bisa bayangkan bagaimana kungkuman itu dalam hidup. Dan kalau dia tidak kuat mengatakan, aku mau lepas, bagaimana bisa lepas? Kan nggak bisa. Mari kita lihat di sini. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Sebenarnya ini bukan memasuki ya, merasuki ya. Tapi penterjemah pakai kai. Masuk. Apa Anda mengerti ayat 12 ini? Mana tahu sudah ada di sini lahir baru tahu apa arti ayat 12. Kalau bahasa Tobanya apa di ayat 12? Apa artinya ayat 12 ini? Ada yang mau coba? Coba. Tuhan Yesus iblis meminta izin kepada Tuhan Yesus. Iya, iblis meminta izin. Kalau dia nggak minta izin bagaimana? Kenapa dia minta izin? Ini kan sudah benar.
iblis harus minta izin kepada Tuhan Yesus supaya dia bisa kemana pergi? Ke babi-babi. Kenapa dia harus minta izin? Hah? Kenapa iblis harus minta izin sama Tuhan Yesus supaya bisa dia masuk ke babi-babi itu? Karena dia berbuat kalau Tuhan Yesus kita. Iya, kita kan nggak bisa masuk ke rumah ini kalau nggak permisi. Karena ini bukan kita punya. Jadi babi-babi itu bukan setan punya, makanya dia harus permisi dia. Kalau dia masuk sana bagaimana? Coba besok masuk Anda ke sini. Masuk kunci, masuk sana tidur bagaimana? Datang pentong kan gitu. Ngapain kunci? Ya itu di sini. Berarti di sini tempat semua orang permisi. Ya, setan-setan ke babi-babi pun harus permisi. Ya, berarti kepada manusia tadi bagaimana? Permisi dia dulu. Oke, kalau dia permisi bagaimana dibilang Tuhan Yesus? Ini yang paling menakutkan. Sebelah ayat 13. 13. Dipermisikannya sama Yesus. Ya, 13 ya. Yesus. Satu, dua, tiga, sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dari memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Yesus mengabulkan setan tadi. Jadi kalau diizinkan Yesuslah setan masuk ke dalam diri kita gimana coba? Supaya kita bisa mengerti. Makanya takjub kita sama Yesus kan begitu tadi. Aku terkejut kali, kenapa diizinkan Yesus ya? Dan kenapa nggak setan itu? Oke, kami keluar dari orang ini ya. Langsung dia masuk ke babi itu. Karena itu bukan dia punya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Yesuslah pencipta langit dan setan pun nggak bisa sama babi. Karena babi bukan setan yang menciptakannya. Nah itu permisi di sini. Hanya menjadi pertanyaan, kenapa diizinkannya gitu kan? Ya nanti langsung Anda cerita, ingat cerita siapa? Si Ayub. Si Ayub itu kan diizinkannya semua setan membunuh anak-anaknya. Kalau enggak kan nggak bisa. Ya. Kuharap nanti Tuhan berbicara dengan cerita itu. Oh, jadi kalau diizinkan Yesus, bahaya hidup ini. Karena dia yang punya otoritas. Lantas aku tidak menghormati dia. Kalau diizinkannya nanti jadi bagaimana? Datanglah kata apa? Ya sudah takdir Pak. Kalau bahasa kami misalnya ya, memang itu karmaku. Jadi kalau kita seandainya lah kita sama Yesus, kan nggak diizinkannya. Mana anak-anak bapak ini? Aku mau pukul anak dunia Pak ya katanya. Anakku kau pukuli, pergi kau kan gitu caranya masih tadi ya ininya jaminannya gitu. Jadi jangan nanti kita pikir Yesus itu jahat. Yesus itu mengizinkannya, maka setan itu bisa ke situ. Kalau kita nggak diizinkannya, nggak akan jadi. Tapi kalau kita di pihak iblis, ya memang kawannya kau ya sama kau lah katanya. Jadi kalau Anda tanya saya secara teologi, kenapa di sini ada cerita babi? Jawabnya pasti karena ini daerahnya yang najis. Makanya diizinkannya setan-setan juga najis kan roh jahat tadi. Oke, satu gelombang lah kayaknya satu kelompok. Bawalah dia ke mana engkau mau. Maka dibawanya lah kemana tadi. Ya, makanya Matius tadi dibawanya lah anggota-anggota iblisnya ini nanti masuk ke dalam api neraka. Kalau enggak bisa. Nanti tanya Tuhan Yesus, kenapa begitu Tuhan Yesus ya? Gitu. Pasti jawabnya tepat. Karena mereka senang itu. Senangnya di mana? Jangan izinkan kami keluar dari daerah ini kan gitu tadi. Nah, makanya kalau enggak mau keluar dari daerah ini ya, siapa lagi kami ganggui katanya.
babi ini kami bisa ganggu. Gitu. Oke lah, ganggu katanya. Diganggunya. Itulah artinya Allah, Tuhan kita Yesus berkuasa di sorga dengan di bumi. Gitu. Oke, nggak terlalu menarik. Oke, kita baca. Ayat 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Sulit mengajari penggembala babi tadi untuk pekabar Injil. Tapi kalau sudah habis, babinya bagaimana? Ceritakan. Bisa dia ngabarkan Injil? Menceritakan. Bisa. Habis babinya, apalagi dijaga. Ya kan gitu. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu. Menurut Anda apa yang diceritakannya? Di pekuburan ada rasul setan, cerita panjang ya. Karena udah lama di situ. Kedua, datang satu namanya Yesus. Sesudah itu bagaimana? Diminta setan ini supaya sama Yesus supaya setannya ini lari kepada babiku. Kau tahu betul. Sesudah itu bagaimana? Dibawa setan itu babiku itu mati semua ke laut. Ayolah lihat. Nggak ada lagi babiku katanya. Jadi orang datang bukan melihat Yesus. Orang yang punya babi tidak punya babi. Babi lagi itu mau dilihatnya. Nah itu yang ada dalam cerita kita. Yesus tidak orang banyak tidak mencari Yesus. Tapi orang banyak mencari Lazarus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati itu. Jadi ini karena semua dia punya. Ya, tapi aku nggak mau menceritakan yang jahat. Kemungkinannya sesudah babinya habis, kalau kita ikuti ceritanya si Ayub, kan dikembalikan hanya 7 kali lipat. Jadi Yesus bukan merugikan orang ini. Kemungkinannya dikembalikannya seperti ceritanya si Ayub, habis semua, tapi dikembalikan Tuhan Allah 4 kali lipat, 7 kali lipat sesudah dia mengenal siapa penciptanya. Makanya ini berubah ceritanya. Kalau cerita Anda tiap hari apa? Kalau di rumah, HP, cerita ini, dan nggak berubah dari tahun ke, kurasa dia pun nggak pernah berubah ceritanya. Babi, udah banyak lagi. Oh, lahir lagi 10. Oh, 15. Jangan kita pintiin dan jaga. Nanti mati anaknya ini. Itu tiap hari. Datang Tuhan Yesus dirombaknya ceritanya. Ya, aku pun sudah dirombak Tuhan ceritaku kan. Ya, Anda pun nanti akan dirombak Tuhan lah ceritanya. Sesudah apa? Sesudah diambilnya apa? Iya, ada terjadi gejolak, kegenjutan, merubah semuanya. Barulah dia katakan, maka larilah penjaga babi-babi itu dan menceritakan hal itu. Babinya pun diceritakannya, orang kerasukan setan pun diceritakannya, Tuhan Yesus pun diceritakannya, mati babinya dibuat oleh setan. Terkejutlah dia. Aku dulu sebelum bertobat, kulihatnya lembu kami punya lembu ya, kerasukan setan. Datang bapakku dulu, diambilnya atas namanya ya. Puri tonggal itu apa? Lidi. Masukkannya gini dengan kalin juhang yang merah jambu yang ada pinggir ini. Taruh pukul lembu itu. Wow. Sekarang baru aku tahu lembu pun bisa kerasukan setan. Sudah baca ini bukan manusia saja. Karena dia lebih tinggi daripada babi-babi tadi. Manusia juga bisa dirasuk setan karena setan lebih tinggi daripada manusia. Tapi apa yang dibuatnya? Itulah yang dikatakan Stella tadi. Harus dia permisi. Tapi dikabulkan Tuhan Yesus. Ya. Baik, ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ini semakin takut lagi. Datang pertolongan pun takut. Ya udah sembuh. Waduh, bagaimana lagi ceritanya ini? Oke, sesudah itu apa ceritanya? Mereka percaya atau tidak? Kita baca. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang apa? Babi-babi. Jadi 2 peristiwa di sini. Ada manusia, ada babi-babi.
dipakai Tuhan Yesus semua alatnya untuk menceritakan cerita itu. Iya, baru ayat 18. Ya, ayat 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Jadi nggak mau mereka Yesus tinggal di tempat itu. Entah apa alasannya, juga mungkin karena rugi ya. Ya banyak ceritanya. Namanya banyak cerita yang lain. Berikutnya, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ya, dia harus permisi, aku mau ikutlah katanya. Kenapa menurut Anda dia mau mengikut Yesus? Sudah mendapat pertolongan. Hidupnya menjadi waras, hidupnya menjadi baru. Inilah pertolongan, maka maulah aku mengikut dia. Mungkin Anda juga mau mengikut Yesus karena sudah ditolong oleh Yesus. Berikutnya, Yesus tidak memperkenankannya, nggak diizinkannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, kemana? Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Nggak bisa ikut, tapi pulang dia ke kampung. Kalau Anda lah di situ, apa yang Anda katakan sama Yesus? Sendiri pulang ke kampung, setan masih tinggal di sana. Nanti bahaya nanti aku, kan begitu cerita kita. Tapi orang ini tidak demikian. Karena Yesus harus meninggalkan tempat itu, yang sudah ditolongnya itulah yang harus menceritakannya. Yesus sudah naik ke surga menyiapkan tempat, maka kita yang tinggal di bumi lah menceritakan cerita itu. Baru berikutnya apa? Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus. Bukan diperbuat Allah. Bukan diperbuat Bapa di surga. Iya. Yang diperbuat oleh Yesus atas dirinya. Dalam bahasa kami ada namanya kartu. Kartu itu begini. Ya, apa namanya? Kartu itu payah kali menerjemahkannya dalam bahasa kita karena nggak ada. Kartu itu seperti kalau kecelakaan kita bilang itu seperti kambing berlaga gitu. Itulah kartu. Ya, jadi dia sudah menceritakan ini, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Karena hal itu belum pernah terjadi. Nah, dalam cerita ini nanti, Anda bolehkah membuat ceritanya? Di sini, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dalam cerita ini, dalam hal apakah orang ini ditolong oleh Yesus? Anda bisa menceritakannya. Satu, dia sudah berpakaian, kan sudah masuk ceritanya. Siapakah yang lebih berkuasa? Setankah? Setankah lebih berkuasa daripada Yesus atau Yesus? Setan daripada manusia? Maka jawabnya Anda sudah lebih tahu. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Boleh Anda nanti menceritakannya di sini, menceritakan cerita nomor 2. Nah, sekarang boleh kita renungkan. Kalaulah Yesus tidak datang ke Kapernaum, maka tidak berubahlah nasib orang ini. Ini menarik kali bagi saya. Kalau Yesus tidak datang, tak akan terjadi perubahan di daerah Gerasa. Kalau seandainya lah aku belum bertobat,
maka sudah lamalah aku meninggal semua dengan sahabat-sahabatku di kampungku itu. Seandainya aku tidak mengenal Yesus, tidaklah sampai berita itu ke Barong Kersak. Nah, inilah cerita. Maka baru-baru ini aku pergi ke daerah sesuatu yang berat sekali, tapi dalam hatiku, kalau aku tidak menceritakan namamu di sini, maka sejak dunia dijadikan sampai hari ini, tidak akan ada orang mengetahui tentang Yesus. Ini lengket di pikiran saya waktu saya ke Tibet. Ada namanya Danau, ini kan Danau Toba ya. Di sana ada namanya Namco. Nam itu langit, Co itu air. Jadi danau di atas langit, Namco ya. Dan belum pernah diambil ikannya sejak dunia dijadikan. Anda bisa bayangkan berapa banyaknya ikan itu di dalamnya. Dan mereka setiap tahun melepaskan ikan itu ribuan ke danau itu. Karena itulah ibadah mereka, melepaskan supaya dosa mereka bisa dilepaskan. Nah, Anda bisa bayangkan. Jadi sekarang bisa kita bayangkan, semua kampung kita dulu ada penyembahan berhala di situ. Setan semua. Kalau saya masih kecil, waktu mandi sebelah sana sudah penyembahan berhala. Waktu saya ke sini sudah ada penyembahan berhala di sini. Anak-anak baru lahir dibawa dipersembahkan kepada berhala itu. 2-3 kali 1 tahun. Kalau tidak ada berita tentang seperti ini tadi, maka kerasukan setanlah orang ini semua bawa ke kuburan. Di sana dibunuhi oleh setan itu, dipukulilah dia. Datanglah Yesus melepaskannya. Dan sekarang disuruhlah dia pergi memberitakan Injil ke kampungnya itu. Maka terjadilah perubahan. Makanya kalau Yesus datang, nggak ada perubahan. Bolehkah Anda menceritakannya itu? Kan kita sekaligus merenungkannya, apa gunanya bagiku? Supaya nanti Anda bisa melihat, akan diangkat kutub. Pertanyaan orang Chinese mahasiswa-mahasiswa itu, satu, menghantui pikiran mereka. Why the American people so rich? Kenapa orang Amerika itu begitu kaya? Kami ini kok nggak kaya? Padahal kami lebih rajin daripada mereka ini. Mereka ini orang malas-malasnya semua. Tapi sulit menjawabnya. Menjawabnya cuma satu ya. Di mana kutub sudah diangkat. Maka duluan mereka lepas dari legion tadi. Akhirnya dia lebih banyak diberkati daripada kita di bawah kutub ini. Lihat saja. Anda jalan, tua. Anda jalan, judi online. Anda jalan, merokok. Anda jalan, bertengkar. Anda jalan, berkelahi. Itu semua yang bisa kita jumpai. Di tempat lain, itu sudah lama diangkut oleh Tuhan. Seperti tadi. Aku duduk di situ kan, tinggal di situ barang orang. This is your handphone? No, I'm not. Nggak ada yang ngambil. Akhirnya datanglah satpam lah. Diambilnya lah. Nanti kan bunyi. Itulah baiknya hatinya. Karena dia orang yang sudah mengenal kasih karunia Allah. Kalau setan tadi datang, kemana kita dibawanya? Setan, oke, bawa kau ke kuburan katanya. Diikat, putuskan kata setan. Putuskannya semua. Diputuskannya guna apa? Guna bisa dibawanya kemana? Ke kuburan. Supaya di sana dia bebas membunuh dirinya. Tetapi dia tidak berkuasa semuanya. Disitulah Yesus datang. Makanya kalau kulihat anak-anak umur kelas 2, kelas 3 SD ya. Main-main dia, ingusnya ke sini, sepatunya begini, bajunya sini, tiba-tiba nanti tiba-tiba sudah berkelahi lagi, tiba-tiba berteman lagi, menjerit dia. Kubayangkanlah aku pada masa itu. Beginilah aku dulu. Ayo kita bertanding. Oke nak, mandi kita dulu. Sesudah kami bertinju, nangislah dia. Menyesal pula aku, kan itu kawanku. Begitulah kutu itu menimpa hidup. Nah, datanglah Yesus.
hal itu akan mengubah hidup. Maka aku bilang tadi, kalau nggak datanglah Yesus ya, untuk diriku lah dulu. Kalau nggak datanglah Yesus, kurasa sebayaku semua, setahu aku tahu, se-SMP, se-SMA, sudah pass away, sudah meninggal semua. Aku masih bisa hidup. Makanya anak-anak ini aku senang dulu sama mereka. Apalagi aku bayangkan dulu aku SD kelas 1 sudah memikirkan kemana rohku ini mati, kemana aku pergi kalau mati. Sudah bergumul aku tentang Allah yang Maha Kuasa. Walaupun aku sedang main judi, kan anak-anak main judi ya, dan berkelahi, pergi sekolah, macam-macam. Maka aku ingat 2 kali aku kena kutuk di dalam sekolah. Pulang dari sekolah, langsung pingsan aku di tengah jalan. Akhirnya ada kakak-kakak yang lebih besar, karena aku kecil, barulah dibawanya aku pulang ke rumah. Itu kerjanya setan itu terus. Nanti datang lagi. Waktu SMP juga sama. Tidur aku di rumah, nggak sadar lagi. Tiba-tiba sudah dibawa lagi aku ke rumah sakit. Kutuk tiap hari menimpa hidupku. Makanya aku tahu tadi, Matius 25 ayat 41 tadi, orang-orang yang terkutuk. Jadi Anda bisa bayangkan, oh Bapak ini bukan mengajari supaya kita ke surga saja, bukan menjadi agama. Aku tidak. Supaya kutuk itu diangkat dari kita. Lihat saja rezeki kita masing-masing. Kalau memang itu dalam kutuk, mari kita bertobat. Mari kita pindah dari kutuknya ini supaya bisa ke sini. Sekarang bisa kulihat bagaimana jalurnya berkat itu datang. Dulu bagaimana kutuk ini datang. Sekolah kita sehat, pulang harus digendong. Kalau enggak sudah mati di tengah jalan. Kutuk. Barulah berakhir sesudah kami sampai di Tanah Karo. Sesudah di Kabandai kurasa tahun ketiga. Barulah berhenti kutuk itu menimpa kami. Ya, terakhir kali kutuk adalah ibuku patah tangannya karena kejadian eksiden tabrakan mobilnya. Dia cuma 2 orang di dalam. Bukan ngeri. Pada waktu itu belum ada BPJS apapun belum ada. Semua tangan sendiri. Tapi karena temanku dokter, ya aku kan banyak kawanku ya. Baru dibilang nggak bisa lagi sembuh ya. Sudah sampai di sinilah. Patahlah tangannya sampai dia mati. Gitu. Tapi dia sudah bertobat ya. Karena masih ada kutuk penyembahan berhala itu. Dia nggak sadar dibawa-bawanya. Ya itulah mengobati menurut dia yang buat. Barulah Tuhan kasih tahu itu dari mana. Oh itulah kutuk itu. Barulah kasih tahu. Akhirnya Tuhan berikan mukjizat. Pagi-pagi jam 4 seperti ini tadi kan aku bangun jam 1, jam 2 aku tadi bangun. Ngapain aku bangun? Kupikir. Waktu itu aku masih sehat. Itu mamamu itu sakit. Ya jadi kalau sakit bagaimana tuh Yesus? Oh dibangunkan aku. Kudoakan, dan aku di Medan jadi komandan. Dari situlah terjadi mukjizat. Berakhirlah kutuk kami. Sembuhlah tangan yang patah ini. Yang tidak bisa lagi disembuhkan. Mukjizat terjadi. Sejak itu kami lepas dari kutuk. Jadi Anda bisa bayangkan berapa jauhnya. Kalau dilihat dari undang-undang Taurat. Kan 4 kali apa? 4 keturunan penyembahan berhala itu. Makanya dekat kali kulihat kuburan itu ya kuburan. Ada lagi jemaat kita di Tiga. Begini Pak pergumulan iman begini. Tapi dalam hatiku ibu ini coba tanya. Bagaimana dekatnya dengan kuburan? Rupanya dia tidak tiap minggu pergi ke kuburan. Bagaimana nggak datang itu? Iya, berhala nenek moyangnya dulu kan bisa datang, bukan yang kuburan ini yang datang. Berhala nenek moyangnya dulu datanglah ke rumah. Akhirnya nggak bisa tumbuh iman. Baru aku bilang, ibu ini rahasianya. Nah, jadi kalau ibu mau, ya aku nggak anjurkan kali. Tapi tutuplah pintu itu jangan lagi ke sana. Karena takut kali dia nggak dapat berkat, nggak menghormati orang tua. Semuanya menghantui dia. Ya, tapi dia tidak mau lepas dari itu. Nah, ini cerita kita mengenai kutuk, hubungannya dengan berhala. Dan diizinkan oleh Tuhan Yesus, baru ceritanya sudah berbeda. Sekarang dia menceritakan apa? Menceritakan Tuhan Yesus yang sudah membebaskan dia, membuat dia waras. Nah, maka berikutnya nanti Anda akan pikirkan.
Karena aku tadi melayani orang sakit jiwa ya. Ku ingat di tengah-tengah keluarga kami ada satu mamaku ya, turang dari yang hula-hula ya. Kurang sehat, sakit jiwa. Gimana caranya ini kepikir? Itu belum bertobat ya. Tapi sesudah bertobat juga ya muncul lagi kuliah. Loh, ini kok muncul lagi? Tapi tidak lagi sama. Kami sudah bertobat, ini generasi yang lain. Makanya kalau aku pergi ke kota-kota seperti daerah-daerah lain, yang nomor satu kuliah adalah orang gila di daerah itu. Karena ini tadi kan orang gila. Gila bukan syaratnya ya. Gilanya karena dikuasai oleh, wah ini masih berat daerah ini. Kepikir. Makanya di New Zealand aku ceritakan tadi bagaimana aku masuk rumah sakit jiwa, melihat mereka itu rata-rata orang-orang Maori yang sakit jiwa itu. Kalau orang Western yang kulit putih, nggak ada. Karena mereka begitu rajinnya menyembah berhala. Apalagi orang Maori itu kan punya ilmu kebal dan macam-macam semuanya. Nah, ini tadi kutuk. Jadi Anda bisa lihat dari mana aku belum dilepaskan. Makanya surat Kolose tadi, kita telah dilepaskan Allah dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Maka yang sudah dilepaskan ini tadi, pindah dia ke dalam kerajaan Allah, maka diceritakannya tentang Tuhan Yesus. Tadi pekuburan dia menceritakan tentang legion. Legion tadi sudah lari ke babi dan dia sudah bebas, makanya dia menceritakannya itu. Itulah dalamnya bagaimana Yesus menolong kita dari penyembahan berhala nenek moyang kita. Sehingga kalau kita sudah lepas, maka akan berubahlah generasi kita yang akan datang. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan darah atau perak, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Itu membuat kita bisa lepas. Ya, kita tidak ada doa pelepasan. Aku nggak tertarik doa pelepasan. Tetapi aku tertarik, tahu aku sebab akibatnya. Mana tahu nanti kita ini masih ada berhala kita, supaya jangan lagi kita ada sangkut pautnya ke situ. Kalau mau lepas ya. Karena Anda bisa bayangkan, kok 3 tahun Bapak ini baru bisa lepas okultismenya, kuasa gelapnya masih bisa sangkut. Padahal saya sudah tamat dari sekolah Alkitab Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur. Sudah 2 tahun aku di Batu Malang. Sudah lama aku menjadi pekabaran Injil. Sudah 3 tahun, 4 tahun aku di Selandia Baru. Palong lagi ke sini. Kenapa begitu lamanya baru bisa bersih? Ya, barulah aku tahu inilah membuat bersih. Maka membuat aku takut pulang waktu itu, karena berhala aku di kampung belum kuberesin. Penerbangan kan jauh. Waktu mau memasuki Medan, penerbangan begitu sulit. Oh, ini jatuh lagi nanti seperti Garuda yang baru jatuh. Karena berhala itu. Nah, jadi bukan gampang melepaskan kita dari berhala itu. Tapi Yesus tadi sudah lihat, harus iblis permisi apa saja yang mau dilakukannya. Tapi kalau kita bersih, nggak ada lagi. Jadi kenapa diizinkan Yesus ke babi-babi tadi? Karena mereka semua di situ najis. Biarkanlah situ semua najis sama najis. Kan Tuhan katakan apa? Biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Supaya mereka ini tahu bagaimana resikonya penyembahan kepada berhala ini. Kalau manusia nggak bisa, sekarang babi pun pokoknya kami dapat upah. Karena namanya saja upah-upahan. Kalau gratis nggak bisa. Makanya rugilah orang ini. Makanya dalam hatiku tadi ini, kurasa dikembalikan Yesus sesuai dengan cerita Nabi Job ya. Nabi Job itu. Ya, Job itu kan dikembalikan Tuhan Allah. Semua yang diambilnya. Ada yang Anda mau tanyakan? Kalau gitu mungkin aku juga kena kutuk penyembahan berhala. Makanya begini caraku hidup. Nggak pernah beres caraku berpikir. Ibu-ibu, anak-anak, kok lain ceritamu ini? Anakku di Kabanjahe, apa itu kuntil anak mak? Kata. Kalau ibu ganjang itu, apa kita bisa dibuatnya? Kata. Karena anakku nggak pernah takut hal itu. Karena kami nggak pernah lagi menceritakan sama dia. Tapi kawan-kawan di sekolah itu semua ceritanya. Ada kuntilanak, apa itu? Ada bego ganjang lagi.
Ada lagi hantu begini. Apa itu? Hantu-hantu ini. Anak namanya kawan-kawan itu semua. Anakku nggak tahu itu. Berarti aku sadar bahwa penyembahan berhala kami sudah tidak lagi turun sama dia. Tapi sama aku masih ada akibatnya. Tapi sama dia nggak ada lagi. Ada yang Anda mau tanyakan dalam cerita ini. Makanya 2 kali kubuat cerita setan dan Yesus membebaskannya. Cerita yang pertama, dia tidak bersaksi kan? Tapi cerita yang kedua bagaimana? Bersaksi. Kenapa dia bersaksi? Karena Yesus diusir oleh orang itu. Makanya kamulah yang mewakili aku. Takut dia? Tidak takut dia. Karena Yesus yang lebih besar dalam dirinya akan mengalahkan semuanya. Cukup bisa Anda menceritakannya. Kan kita PA sebentar ini. Oke lah coba ceritakan. Oh, pokoknya ku ingat adalah dulu. Supaya jangan nanti kita akan terulang lagi. Tapi dalam hatiku masih ini berbahaya gitu ya. Karena aku lihat dari pengalamanku itu. 3 tahun kamu merasa. Sesudah aku di Kamanjahit. Sesudah aku tamat dari Bible College New Zealand. Ya, di New Zealand pun masih ada okultisme kami. Ya, baru sudah selesai. Bukan aku nggak tahu. Disembunyikannya. Jadi nggak ditunjukkan. Akhirnya Tuhan tunjukkan. Itu di mana di lemarimu itu. Oh ini berhala. Sudah kau bereskan? Belum Tuhan. Lupa aku pada waktu itu ada kemarin. Karena pas aku melayani orang di sana. Waktu aku melayani dia sama persoalan kami. Nah ini yang akan kita lihat dalam cerita ini. Jadi bukan dosa saja rupanya menjadi musuh. Yang menjadi musuh nomor 1 oknumnya yang membuat otak kita tidak sadar ya. Ini tadi kan nggak berpakaian ya. Dan dia mau membunuh dirinya gitu ya. Ya dan dia berkeliaran di kuburan-kuburan. Ngapain dia ke situ? Karena setan tadi membawa dia memasuk ke dalam neraka, tetapi Yesus datang. Nah ini kesempatan bagi kita, Yesus datang untuk membicarakan dengan dia dalam hubungan kita dengan okultisme. Kenapalah suamiku ini kok aneh gitu. Istriku ini juga aneh, gak pernah boleh kayak gini perempuan. Anakku ini juga demikian, semuanya merusak. Gak pernah dipikirkan yang baik. Asal datang kesusahan, nggak pernah membawa damai. Siapa kawan ini? Rupanya dari generasi ke generasi. Sekarang aku suka. Ini kan baru anakku. Nanti kalau di Danau Toba dari tolonglah foto-foto sedikit ya, karena istriku nanti ngajar bahasa Indonesia kata. Oke, aku bilang. Kan baik ya. Ini enggak asal SMS. Sudah berkelahi, main judi, online. Kemarin baunya pisau, belangkan. Macam-macam. Nggak ada damai sekali pun kita dengar. Aku senang kali tadi. Kan tadi siap aku khotbah mungkin didengarkan. Tolong ya. Baru dibilang di sini. Besok Permenlu ngajar. Ngajar apa? Ngajar bahasa Indonesia. Bagaimana caranya dia ngajar Indonesia? Makanya kami belajar bahasa Indonesia lah di rumah dulu. Selama pagi, selama malam. Coba itu yang tahu. Kan menyenangkan maksudku. Iya. Karena tadi kita tidak lagi di bawah kutu itu. Ya, kalau yang lain berbeda. Nah, itu berbeda. Sangat berbeda. Kalau keluarga aku tahu kenapa. Khotbah aku begini nanti pemberkatan. Dilihatnya sepatuku baru. Berani dia minta. Minta sepatu ini bangkat. Gimana coba? Waduh, pernah lagi aku mau memberkati. Mau dirogohnya HP. Bagaimana lah kamu yang kata? Waduh, kawanku semua begitu. Mau diambilnya HP ku, kan nggak ada yang di HP ku. Karena nanti pasti dia nggak marah kan. Masa pula kita marah kan, kita juga mau memberkati orang. Pakai jas pula kita, marah pula kita kan. Kan nggak mungkin kita. Nah, kan nggak menenangkan maksudku tadi. Nah, inilah dalam hidupku. Maka kalau aku mengenal Yesus, takjub kali aku sama Yesus bisa merombak kutuku tadi jadi berkat. Jadi mungkin Anda kata, oh makanya Bapak itu suka menceritakannya karena dapat berkat dia. Aku harus katakan, kalau aku ceritakan Yesus ini, tak pernah aku dapat berkat. Aku imanku dikuatkan, orang lain imannya dikuatkan, menang kita. Akhirnya setan menjadi, ya. Jadi
Aku nakal kalau HP. Kalau ini, kawan yang satu ini pasti merusak. Tak akan kubuka, tutup saja. Karena tahu aku di mana jalur berkat masuk, di mana jalur kutubnya. Sudah dilatih. Karena kita masih di dunia, belum bisa kudus sekali semuanya. Coba bayangkan, yang kerasukan setan ini datang ke rumah Anda bagaimana coba? Kalau dia sendiri pun ambilnya ya batu dipukulinya, datang dia ke rumah bagaimana pula kita rapi meja kita. Oh, gesernya ke sana, gesernya ke sini. Pergi dia bagaimana? Ditinggalkannya di situ. Nah, ini maksud tadi kutuk yang berasal dari kuasa gelap. Nah, ini tadi sudah berkat yang Tuhan berikan menenangkannya. Oh, gitu. Itulah bedanya orang yang sudah lepas, bukan mudah-mudahannya aku sudah lepas. Jadi nggak takutkah kamu merasa sendiri dia pulang kampung? Bagaimana orang kerasukan setan ini pulang kampung sendirian? Yang dihadapi siapa? Legion. Pulanglah dia ke kampungnya. Woi, dari mana kau? Dulu diikat-ikat kau, sekarang sudah lepas kau. Bagaimana kau itu? Itulah kesempatannya cerita. Dulu kau ikat aku, sekarang aku mau melepaskan engkau. Yesus katanya begini. Akhirnya semua daerah itu menjadi orang percaya. 5 ketur roti, 2 ekor ikan, 5 orang datang karena 1 orang ini. Aku sendiri bertobat. Ya, banyak kali tantangan nggak usah kita ceritakan. Tapi itulah yang membuat berkat turun atas mereka. Ada yang mau kamu tanyakan kah? Oh, kalau gitu dalam pengalamanku Pak, mungkin kutukku dulu. Kalau 3 tahun dulu nggak bisa aku berdoa. Itulah kuatnya setan itu. Asal berdoa, ini ditekan, mulut, mantra keluar. Terakhir, asal berdoa, sini dia duduk. Amin. Kalau tadi orang sakit didoakan, sembuh orang sakit itu. Kupikir dialah Roh Kudus. Rupanya inilah setanku dulu yang tinggal dalam diriku, hadir di situ karena mendoakan orang ini. Tahu dia nanti akan dijawab, supaya aku pikir inilah roh yang benar. Rupanya dia inilah penipu. Makanya nggak sembarangan aku. Amin, sembuh. Oh, di situ dia. Satu kali aku diundang. Bapaknya sudah lama kali nggak ke gereja. Dia pegawai yang hebat. Kalau besok aku sembuh, aku mau ke gereja, kata. Oke lah, kita berdoa. Waktu berdoakan di rumah, datang yang satu ini. Besok sudah jumpa kami di gereja dia berminggu. Tapi ini setan, bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggalnya di mana? Di dalam hati. Bukan di sini. Iya, salah. Dia ajar kita menjadi murid yang mengerti salah dan mengerti yang benar. Sampai di situ kah? Ada yang tanyakan kah? Jadi kejahatan anak-anak aku sangat hati-hati kali. Waduh, pastilah ini. Yang dulu ini mamanya kebaktian, bapaknya kebaktian, datang dia ini. Ribut dia nggak tahu. Gimana caranya? Datang pula mamanya, diam kau, punya pula. Tambahlah rusak semua. Ya kalau mula-mula kami kebaktian dulu, aku bilang nggak apa-apa. Jangan. Inilah kamu dulu merusak saja kerjaan dulu. Tangisi sampai nanti Tuhan membuat dia berubah. Akhirnya berubah anaknya itu. Ya, ada kesempatannya mendengar firman Tuhan karena anaknya tadi kan kutuknya. Dulu dia tukang ribut, sekarang ribut dia dimarahinya pula dia. Enggak terjadi jalan damai yang Tuhan Yesus mau berikan kepadanya. Bisa kamu ceritakan Tuhan Yesus di Markus pasal 5, pulang dia dengan waras, tadi tidak waras, jadi bisa kita nggak waras kalau kerasukan setan. Ya. Oh, bisa juga kita nggak tahu malu, dia kan nggak berpakaian. Kalau di rokok, kan bayangkan baju pendeta mau masuk orang, datang dia mengambilinya semua di depan orang, kan nggak tahu malu itu. Kita baru selesai memberkati, lihat di sepatu kita, mintanya sepatu kita gimana? Nggak tahu malu. Kamu kasih, aku kasih. Nah, aku bilang buka gini. Pulang ke rumah nih apa kamu? Nggak usah lah, ada kaos kakiku nggak nanti kena duri, aku bilang. Karena harapanku tetap supaya dia dilepaskan dari kutuk. Karena ini saudaraku. Marga ginting dia kan itu. Satu opung kami dari atas, satu bapak.
kan berbahaya kalau dia nggak mau selamat. Ini kan baru pemberkatan, pentabisan. Dimarahi aku, kamu kenal aku gitu. Karena dia kalimbu, apa namanya, hula-hula bukan. Malah aku kenal ke gereja pun dia nggak pernah. Tapi aku dimarahi. Nggak apa-apa, aku pikir. Memang begitu sulitnya hidup ini, aku pikir. Sampai ke doang, kamu undang tadi suami, aku bilang, iya. Gimana? Kalian bilang, begini katanya, nggak apa-apa lah. Aku bilang. Nah, masku tadi itulah dia nggak pernah membawa. Ya, nggak pernah membawa. Karena dia nggak sadar bahwa yang di dalam dirinya ini adalah yang merusakkan dirinya dan merusakkan diri orang lain. Kan itu dari cerita kerasukan setan ini. Makanya setan babi pun dimakaninya semua. Kalau manusia nggak dapat. Pokoknya apa saja yang bisa menusahkan manusia. Nah, kita ini semua mungkin masih di bawah generasi. Ya, berapa generasi kita sudah coba? Ya. Makanya kalau kulihat pembunuhan hebat-hebat dari tanah kita ini, aduh Tuhan itu pasti dari berhala kami dulu akibatnya seperti ini hebatnya. Ya, karena di negara lain nggak seperti itu. Karena kutuk mereka sudah lama diangkat, kita belum pernah mendengar Injil gitu. Terima kasih banyak kalau nggak ada mau ditanya. Kan kita masuk ke PA lah. Nanti apalagi kita kan cerita ya. Coba lihat jadwal kita yuk. Senin. PA dulu 9.30 ya, Senin ya. Iya. Oh, sampai 9.30 kita ya? Iya, Pak. Oh, belum terlambat aku. Baru minum. Oh, PA sampai jam 11. Iya. Baru jam 11 kita kumpul lagi. Oke, terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami, Tuhan Yesus, kalau Engkau telah datang ke Garasa. Bagaimana hebatnya kutu itu, sampai babi pun dibinasakan iblis itu. Kami ini baru generasi pertama, mungkin nenek moyang kami pun penyembah berhala. Kami juga mungkin masih aktif kali menyembah ke kuburan, mengantarkan bunga. Kami rasa itu kebaikan. Tetapi kami tidak mengerti. Buatlah kami dapat melihat terang. Sehingga kutuk dari iblis itu tidak akan menimpa hidup kami. Kalau Engkau telah mengizinkan kami berjumpa. Dan Engkau melepaskan orang Garasa itu. Langsung dia pulang menceritakan perbuatan Yesus dalam hidupnya kepada keluarganya. Supaya keluarganya pun tidak lagi dikuasai oleh kutuk berhala setan itu. Sehingga dia bisa sadar. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau lah dalam kemurahan-Mu menolong kami satu persatu. Bisa kami melihatnya dan kami datang kepadamu dan kami meninggalkan itu. Dan Engkau berkata, setan keluarlah engkau. Dan setan taat kepadamu. Engkau lah Allah kami kagum dan kami mengakui Yesus itulah Tuhan kami. Amin. Inilah.